Bab 738. Ini adalah sebuah konspirasi. Robin Luo segera menelepon, mengatur orang untuk melakukan penyelidikan. Keduanya belum sampai di lokasi konstruksi, Robin Luo menerima telepon, mengetahui beberapa petunjuk. Dua orang yang meninggal itu adalah pekerja yang baru direkrut kontraktor akhir-akhir ini. Kebetulannya adalah dua pekerja ini belum membeli asuransi apapun. Yang lebih kebetulan adalah kontraktor yang bertanggung jawab atas dua pekerja ini tidak datang ke lokasi konstruksi hari ini, bagaimanapun tidak dapat dihubungi. Sedangkan apakah dua pekerja ini pernah berhubungan dengan seseorang atau tidak, bagaimana keadaan fisik mereka, untuk sementara tidak diketahui. Namun, aku sudah mencari tahu keadaan mental mereka. Ada pekerja yang berkata dua pekerja yang mengalami kecelakaan ini akhir-akhir ini terlihat risau, sikap kerja mereka juga sangat negatif, hanya saja kontraktor tidak mempedulikan, pekerja lainnya juga tidak berani banyak bicara. Robin Luo memberitahu Jerry yang semua yang dia tahu. Kelihatannya, hal ini memang bukan kecelakaan, melainkan konspirasi yang menargetkan kita. Jerry yang hampir sangat yakin, berkata dingin, lanjutkan selidiki keadaan keluarga pekerja yang mengalami kecelakaan itu, apakah memiliki kerabat yang sakit parah. Selain itu, blokir sinyal jaringan lokasi konstruksi. Belum sampai 5 menit sejak kecelakaan terjadi, ada reporter yang tiba di tempat kejadian, ini sudah tidak normal. Jika sungguh kesalahan grup Yan Chen, Jerry yang pasti tidak akan menyembunyikannya dari publik. Tetapi karena ini adalah konspirasi, Jerry yang juga tidak akan mengizinkan siapapun menghina grup Yan Chen. Baik, Robin Luo bergegas menyahut. Dulu Yuri Zhou menyewa pembunuh mencoba membunuh David Qin, memanfaatkan si pembunuh tidak memiliki uang untuk mengobati putrinya yang menderita leukemia, pembunuh itu tidak bisa tidak melakukannya demi anak perempuannya. Teringat hal ini, Jerry yang baru meminta Robin Luo untuk mencari tahu situasi keluarga pekerja yang mengalami kecelakaan itu. Robin Luo sangat efisien, tidak sampai 10 menit, dia sudah menerima telepon. Komisaris, tidak ada yang janggal pada keadaan keluarga pekerja, hanya keluarga pekerja biasa, anak dan orang tua ada di kampung halaman, istri ikut mereka bekerja. Kata Robin Luo dengan ekspresi kecewa. Sedangkan di saat ini, mereka sudah tiba di lokasi konstruksi kota Kyushu. Jerry yang tahu Robin Luo sangat menyalahkan dirinya sendiri, dia menepuk-nepuk pundaknya, jangan murung, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi sangat mungkin karena aku, baru menyebabkan masalah untuk proyek. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan anggota keluarga terlebih dahulu, menanggung semua tanggung jawab yang harus ditanggung, bekerja sama menerima penyelidikan. Sedangkan untuk konstruksi, hentikan untuk sementara. Mendengarnya, Robin Luo seketika terkejut. Komisaris, jika berhenti sekarang, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pergantian pekerja di lokasi konstruksi sudah sangat tinggi, saat memulai konstruksi lagi, sangat sulit mencari pekerja sebanyak ini lagi. Jelas ada orang yang ingin mengerjai kita dalam hal ini, bila kita berbuat seperti ini, bukankah sesuai dengan keinginan orang jahat itu? Publik juga mungkin akan merasa kita menghentikan konstruksi karena merasa bersalah. Jerry yang berkata tanpa ekspresi, menurutmu, walaupun kita tidak menghentikan konstruksi, apa pihak berwenang akan membiarkan kita melanjutkan konstruksi? Mendengarnya, ekspresi Robin Luo seketika membeku, dia tahu yang dikatakan Jerry yang adalah kenyataan. Bagaimanapun ada yang meninggal, lagi pula masalah ini belum diselidiki dengan jelas, lokasi konstruksi pasti akan ditutup untuk sementara. Dia mengeluarkan banyak jerih payah untuk proyek kota Kyushu, tentu saja sangat tidak senang. Tapi walaupun tidak senang lagi juga hanya bisa berbuat seperti ini. Kamu tenang saja, akan ada orang yang membayar kerugian yang ditimbulkan masalah ini pada kita, lagi pula akan membayar berkali lipat. Kata Jerry yang dengan wajah dingin. Aku mengerti. Kata Robin Luo dengan murung. Keduanya baru turun dari mobil, dari jauh sudah melihat di dalam lokasi konstruksi sudah dipenuhi orang. Polisi juga memasang garis polisi, menutup lokasi konstruksi. Di luar garis polisi,
masih ada banyak reporter yang membawa kamera. Tidak hanya itu, masih ada mobil-mobil yang berdatangan ke lokasi pembangunan. Semuanya adalah reporter yang datang karena mendengar berita. Jerry yang mengernyit, bertanya, bukankah kamu sudah mengatur orang untuk menutup lokasi konstruksi terlebih dahulu? Kenapa masih ada reporter yang datang di pintu masuk lokasi konstruksi? Robin Luo juga sangat terkejut, mengertakkan gigi berkata, Komisaris, sekarang aku akan mengaturnya. Sambil bicara, dia pergi menelepon. Hanya saja, lama tidak melihatnya bicara, jelas tidak dapat menghubungi pihak itu. Bajingan. Robin Luo menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi pihak lain tidak menjawab. Robin Luo mengertakkan gigi berkata, Komisaris, aku tidak dapat menghubungi penanggung jawab lokasi konstruksi. Kalau aku tidak salah tebak, dia juga disuap, takutnya sudah pergi. Komisaris, maaf, aku yang tidak mengenal baik-baik, menyebabkan masalah sebesar ini untuk perusahaan. Jerry yang mengernyit, sekarang bukan waktunya bicara omong kosong, tangani masalah dulu. Baik. Robin Luo bergegas menyahut. Keduanya semakin mendekati lokasi konstruksi, wajah Jerry yang semakin marah. Karena lokasi konstruksi sangat kacau, ada banyak puing-puing di mana-mana, jelas sangat berbeda dengan saat dia datang memeriksa lokasi konstruksi sebelumnya. Dengan keadaan lokasi konstruksi saat ini, jelas tidak memenuhi syarat keamanan produksi. Dengan keadaan lokasi konstruksi seperti ini, bila tidak terjadi kecelakaan baru aneh. Robin Luo, apakah ini adalah lokasi konstruksi yang kamu awasi setiap hari? Suara Jerry yang penuh amarah. Wajah Robin Luo penuh rasa tidak percaya, bergegas berkata, Komisaris, aku sungguh datang mengawasi setiap hari. Kemarin sore aku baru datang ke lokasi konstruksi, sama sekali tidak seperti ini. Lokasi konstruksi yang jelas-jelas sangat rapi kemarin sore, baru lewat 1 malam, bagaimana mungkin berubah berantakan seperti ini? Mendengar ucapan Robin Luo, ekspresi Jerry yang sedikit melunak, amarahnya mereda, tapi dia mengerti lebih banyak. Kontraktor yang bertanggung jawab atas 2 pekerja yang mengalami kecelakaan itu tiba-tiba menghilang, bahkan penanggung jawab konstruksi juga menghilang. Dalam semalam, lokasi konstruksi tiba-tiba menjadi kacau. Jerry yang memicingkan mata berkata, kelihatannya musuh sangat licik. Takutnya sudah lama merencanakan semuanya ini. Robin Luo juga tersadar, mengertakkan gigi berkata marah, orang-orang hina dan tak tahu malu ini berani menggunakan nyawa orang untuk melawan kita. Saat keduanya bicara, mereka sudah tiba di lokasi kecelakaan. Suamiku, kenapa kamu pergi seperti ini? Nanti bagaimana dengan aku dan putra kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Aku tidak ingin hidup lagi, aku juga ingin menemanimu. Seorang wanita parubaya berlutut di samping pekerja yang mengalami kecelakaan itu, menangis keras, lalu tiba-tiba bangkit, menabrakkan diri ke dinding di satu sisi. Cepat hentikan dia. Seorang anak muda berseragam bergerak cepat, seketika menghalangi wanita parubaya itu, baru mencegah terjadinya kecelakaan. Di samping pekerja lain yang mengalami kecelakaan, juga ada seorang wanita parubaya yang sedang menangis, suaranya menyayat hati. Di sampingnya, masih ada reporter yang memegang kamera dan merekam lokasi, menuduh grup Yanchen mengabaikan nyawa manusia. Robin Luo hampir meledak marah, baru akan maju menghentikan, namun ditarik oleh Jerry yang, jika menghentikan reporter-reporter ini sekarang, keadaan hanya akan menjadi lebih kacau. Mendengarnya, Robin Luo baru menjadi tenang, menggertakkan gigi berkata, para bajingan ini sangat kejam. Komisaris dan GM grup Yanchen sudah datang. Tiba-tiba ada orang yang berseru, seketika tatapan semua orang tertuju pada Jerry Yang dan Robin Luo. Sedangkan orang yang barusan berseru itu sudah bercampur dengan kerumunan orang, bergabung dengan tim yang melawan Jerry Yang dan Robin Luo dengan marah. Walaupun lawan menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi tetap terlihat oleh Jerry Yang. Dia sangat jarang muncul, tidak banyak orang yang benar-benar tahu dia adalah komisaris grup Yanchen, namun orang parubaya yang barusan mengenali Jerry Yang itu jelas pekerja di lokasi konstruksi.
Bagaimana mungkin seorang pekerja bisa mengenali Jerry yang tidak begitu sering muncul? Jika berkata dia tidak bermasalah, Jerry yang tidak akan percaya. Diam. Di saat ini, Jerry yang tiba-tiba meraung marah, suaranya seperti petir, berdengung di telinga semua orang. Masalah belum diselidiki dengan jelas, bila ada yang berani bicara satu kalimat omong kosong lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan. Kata Jerry yang dengan ekspresi mengancam. Setelah semua orang tertegun sejenak, mereka baru bereaksi. Apa semuanya sudah melihatnya? Ini adalah komisaris grup Yanchen, jelas-jelas lokasi konstruksi mereka tidak memenuhi standar keamanan produksi, baru menyebabkan kematian 2 orang muda. Namun, dia sebagai komisaris grup Yanchen, bukannya mencari masalah dalam perusahaannya, malah mengancam kita. Pengusaha yang mengabaikan nyawa manusia seperti ini adalah orang yang mementingkan keuntungan sendiri di atas nyawa orang. Beberapa reporter mengarahkan kamera pada Jerry yang mencelanya, orang yang tidak tahu masih mengira Jerry yang sangat kejam. Bila hal-hal ini diekspos, tidak hanya akan membawa kerugian besar untuk grup Yanchen, masih akan membawa banyak masalah untuk Jerry yang sendiri. Jerry yang sama sekali tidak menghiraukannya, karena sebelumnya dia sudah meminta orang untuk memblokir sinyal jaringan di lokasi konstruksi, yaitu juga, asal mereka tidak meninggalkan tempat ini, semua yang terjadi di sini tidak akan terekspos. Apa kabar? Aku adalah Zenon Gong, penanggung jawab kasus ini. Di saat ini, seorang pria parubaya berseragam berjalan mendekat, berinisiatif mengulurkan tangan pada Jerry Yang. Setelah berjabat tangan dengannya, Jerry yang berkata, "Apa kabar? Aku adalah komisaris grup Yanchen, Jerry Yang. Jika ada yang bisa aku lakukan, aku pasti akan bekerja sama." Baik. Zenon Gong mengangguk, mengajukan beberapa pertanyaan pada Jerry yang menjawab satu persatu. Ketua tim Gong, aku curiga ada orang yang merencanakan di balik kejadian ini. Kata Jerry yang tiba-tiba. Robin Luo bergegas maju, memberitahu Zenon Gong semua tentang hilangnya kontraktor dan penanggung jawab lokasi konstruksi, serta perihal reporter bisa datang ke lokasi kejadian 5 menit setelah kecelakaan terjadi. Kalau seperti ini, memang kejadian ini bermasalah. Kalian tenang saja, kami pasti akan memberi keadilan pada kalian. Kata Zenon Gong dengan ekspresi serius. Boom. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara deruan, beberapa truk hijau tentara melaju masuk. Selanjutnya, ratusan tentara bersenjata menyerbu mendekat, seketika mengepung tempat itu. Bersambung.